Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kesempatan ku dapat menyembahmu, biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum, menembakmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus. Bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum, menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku. Kurang kuat, boleh katakan shalom. Shalom. Firman Tuhan
berkata, biarlah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Yang bersukacita boleh sambil bangkit berdiri, katakan amin. Yuk tepuk tangan sama-sama dan akui pujian ini. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Angkat tangan kita katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Satu hal yang saya tahu, firman Tuhan berkata bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Amin. Yuk tepuk tangan sama-sama. Mari aku katakan, oh 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 oh, oh 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 oh, yeah 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 yeah, oh 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 oh, oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. 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 Tepuk tangan yang bisa jauh lebih meriah buat Tuhan kita. Firman Tuhan katakan bahwa Dialah kekuatan kita. Di dalam Dia ada pengharapan, katakan amin. Amin. Yang setuju boleh katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Come on. Mari akui dengan mulut kita dan percaya bahwa Dialah kekuatan kita. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh yeah, yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Boleh akui sama-sama katakan, Yesus
Yesuslah kekuatan kita. Mari singkat katakan, ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Dengan segenap hati Kaulah menara dan kota, berlindung. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan yes, katakan yes, katakan amin. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami percayai, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Yang setuju katakan haleluya. Yuk yang percaya angkat dua tangan kita sama-sama yuk. Akui dengan iman, yang bersyukur kebaikannya, penyertaannya buat hidup kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu Padaku takkan pernah berubah. hatiku, hidup kami percaya. Bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. tiada berubah. Hatiku percaya, Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yuk tepuk tangan 20 detik sama musik. Kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia di hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah kami, Engkau hadir. Dan kehadiran-Mu terus kami rindukan di waktu-waktu ini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Kami datang Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Engkau, hati yang menyembah Engkau. Dan kami tahu ketika nama-Mu ditinggikan, ketika kami datang dengan segenap hati kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sesuatu yang ajaib sedang terjadi di hadirat-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu melawan. Your presence is here. Hadirat-Mu ada di tengah kami. Your presence is all that I need. Hadirat-Mu itu yang kami perlukan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. And I thank you Lord. And I thank you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart, healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, 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 miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, touching every heart, touching every heart. Yes, we worship you. I worship. Yes, we worship you. I worship you. You are here. You are here, healing every heart, healing every heart. Yes, we come to worship you, Lord. Worship you. Yes, we worship. You are here. You are here, working in this place. I worship you. I worship. Lord, we worship you. I worship Jesus. You are here, touching every heart, touching every heart. We worship you. Oh, I worship. Mari sembah Tuhan. Shakara mata kalamasoya sadaro. Kira sadamasto. Huria soya sakaramaso. Huria sandalamata. Huria soya kalamande. Huria sandalamata kalamo. Huria sandalamata. We worship you because of who you are. Oh my God, for you, Lord, are worthy to be praised. Yes, you, Lord, are worthy to be praised, my God. We worship you. We worship you. To you all the glory. To you
Tiada nama lain, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Nama yang berkuasa, dan kepadanya kami datang mengakui Kau disembah, Kau yang layak, Kau disembah. Senap hatiku menyembah-Mu Yesus, dalam roh dan kebenaran. Tuhan kami memuliakan Engkau. Oh, kami percaya bahwa sesuatu yang ajaib sedang terjadi kala kami datang menyembah-Mu di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kuasa-Mu dinyatakan. Di hadirat-Mu kuasa-Mu memulihkan. Kami percaya, sebab kami percaya, sebab tak ada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Allahku. Kau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kami. Bahkan apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang timbul di dalam hati, bahkan apa yang belum pernah didengar oleh telinga kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau menyediakan, Engkau yang menyatakan bagi hidup kami. Sebab Engkau Allah yang hidup. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. Even though I don't see it, You're working. even though I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You'll never stop, You'll never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You'll never stop, You'll never stop working. You'll never stop, You'll never stop working. Even when I don't feel it, You're working. yeah, yeah. You never stop. You never stop Working. You never stop, You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You never stop. You never stop. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness. My God, my God. That is who You are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness. My God, my God. That is who You Come on, say, Waymaker, Waymaker, Waymaker,
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. oh yes you are, oh yes you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Yes, we worship you because of who you are. are. That is who That is who you are. That is who you are. Who are. That is who you are. That is who you are. Yes, you are ready. That is who you are. 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 Oh, yes, we worship you. Yes, we worship you. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Mari angkat dua tangan kita. Oh, rasya kalamata kalamosoria sanda. Korea sandala batakala. Kira masandala boria kala. Kuria sorta kala. Healing rain. Healing rain. Holy Spirit, you are welcome in this place. Yes, we welcome you. Holy Spirit, come and touch every one of us. Hora shakala bata kalaborta. Hura sandala bata kanala. Kuria la bata kanala balala. Kuria la basandala bata. Kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Kuria sandala bata kanala balala. Kuria baba sandala bata. Kuria sandala bata kanala balala. Shandala balala bata kanala balala. Kuria soria sandala bata. Kuria sandala bata. Kuria bata kanala balala balala balala. Kuria sandala bata kanala soria. Kuria sandala bata. Terus berdoa, berdoa, berdoa. Kuria sandala bata kanala balala. Kemuliaan hanya bagimu. Ora shandala balala bata kanala balala. Udah baba 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 baba. Name a powerful name, Jesus. You are worthy. You are worthy. Worthy of it all. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, my God. Oh, Rashandala, you are worthy. You are worthy. You are worthy. Yes, you are worthy. Yes, you are worthy. You are worthy of it all. Kau yang layak dimuliakan. Engkau yang layak disembah. Kekaguman kami hanya kepadamu. Untuk apa yang Tuhan sudah buat di hidup kami. Di hari-hari ini Tuhan. Tuhan akan terus membawa kami naik dan tidak turun. Menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Tuhan bawa kami terbang tinggi dalam naungan kepak sayap-Mu. Menghadapi setiap badai pergumulan di hidup kami. Dan satu hal yang kami tahu,
Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, memberikan kami kekuatan dan kemenangan bagi setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Oke, shalom saudara, sekali lagi kita jumpa kembali. Saya harap semua boleh tetap semangat untuk beribadah walaupun secara online, karena saya percaya kalau saudara antusias dengan semuanya ini, berkat Tuhan akan menyertai setiap kita. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan akan menguatkan kita setiap hari. Saudara, saya ingin bacakan dulu sebuah data, ya. Data yang mungkin saudara sering dengar terakhir-terakhir, tapi saya mau simpulkan, saudara. Sampai dengan 21 November ini, saudara, ya, tercatat ada di Indonesia 493.000 kasus COVID, ya, orang yang tertular COVID. Dengan total yang meninggal hampir 16.000, 15.700, saudara. Yaitu jadi sekitar 3,2%. Jadi di dalam perkiraan awal sekitar 2, ya ada sedikit lewat, saudara. Ya. Dan tapi saya mau ingatkan kita semua. Jadi datanya memang ini akan membesar terus. Namanya data yang akan dijumlahkan. Tapi jangan khawatir, saudara, satu perkara seperti dulu data yang bulan Februari, Maret saya sempat bagikan. Ternyata memang betul bahwa jumlah kasus kematian karena kecelakaan aja memang lebih tinggi daripada kematian karena COVID, saudara. Karena kematian karena kecelakaan itu 20 ribuan. Belum lagi kematian karena hal-hal yang lain, saudara, di luar kecelakaan. Kecelakaan tadi saya sudah sebutkan sekitar 20 ribu, hanya sekitar 5 ribu lebih tinggi, saudara. Ya, sepanjang 9-10 bulan ini. Tapi kematian di Indonesia yang biasanya satu tahun itu sekitar 1,7 juta, itu masih didominasi sama jantung, kanker, stroke, dan lain-lain. Itu semua 10 kali, masing-masing 10 kali lebih besar daripada kematian karena COVID. Ya, saudara, tapi hari itu saya tidak mau bahas data-data ini lebih jauh. Saya cuma mau bahas sesuatu istilah yang baru mungkin yang saudara belum pernah dengar, yaitu excess mortality, excess death. Jadi kelebihan kematian yang terjadi di tengah pandemi. Istilah ini apa sih? Ini begini, saudara. Biasanya istilah ini dipakai di tengah pandemi. Jadi di dalam pandemi seperti ini, ya itu kemudian di rata-rata, saudara, ya per minggunya mereka pakai data per minggu. Jadi kematian per minggu ternyata dibandingkan dengan data kematian per minggu pada periode yang sama selama 5 tahun, ternyata selalu ada kelebihannya, saudara, dibanding kematian langsung karena pandemi itu sendiri. Ya, nah sebagai contoh saja langsung supaya saudara nggak bingung ya. Di Amerika Serikat, saudara, kematian selama Januari sampai September, ya ini karena datanya kemarin sampai September, selama 5 tahun terakhir itu kurang lebih, selama 5 tahun itu per tahunnya itu dari Januari sampai September itu 2,1 juta, saudara, jumlah yang meninggal di Amerika Serikat. Pada periode yang sama tahun ini, 9 bulan, yang meninggal ada 2,4 juta. Ya, jadi saudara jelas ya, excess mortality-nya berapa? 300.000. Ada peningkatan kematian 300.000. Tapi yang kita perlu lihat di sini adalah, yang perlu diperhatikan lebih jauh tentang excess mortality adalah, ternyata kematian akibat COVID secara langsung cuma 200.000, saudara. Ya, jadi kematian normal 2,1 juta, kematian karena COVID-nya 200.000, jadi ada kematian tambahan lagi 100.000. Ini buat kasus di Amerika. Tapi kejadian ini itu sebetulnya terjadi dimanapun di seluruh dunia, di tengah setiap kali ada bencana yang besar. Contohnya pandemi seperti ini. Demikian juga, ini juga terjadi di Indonesia. Saya nggak berhasil dapatkan data yang akurat yang saya bisa bandingkan dari semua seluruh Indonesia, saudara. Saya cuma dapatkan data yang bisa saya tarik yang sama, yaitu data di Jakarta, saudara. Dan ini pun bukan data seluruhnya, tapi data pemakaman di Jakarta yang saya ambil dari 10 September yang lalu, saudara.
Nah, jumlah aktivitas pemakaman di Jakarta ini ternyata di masa pandemi ini meningkat sangat pesat. Ya. Bulan Agustus itu dilakukan 152 pemakaman per hari. 152, saudara, per hari. Padahal rata-rata selama 10 tahun terakhir, tahun 2010 sampai 2019, saudara, itu rata-rata per hari biasanya di Jakarta cuma ada 82 pemakaman. Ya. Artinya apa? Ada peningkatan yang cukup besar. Kan COVID, Pak. Ya, betul. Ternyata pemakaman yang akibat COVID cuma 38 yang dimakamkan secara protokol COVID. Jadi apa? Jadi ada ekses tambahan ternyata 32 kematian lagi yang lain per hari. Ini dari sudut pemakaman saja, saudara. Ya. Yang merupakan kematian tambahan, saudara. Nah, sebagai tambahannya, saudara ya, saya ingin simpulkan, saudara, dari Januari sampai Agustus ternyata di Jakarta itu ada 32.110 pemakaman. Dibandingkan tahun lalu, ini cuma Januari sampai Agustus, tahun lalu, saudara, sepanjang tahun sampai Desember ada 33.600. Berarti jumlahnya hampir sama. Ya. Saudara, kematian akibat COVID yang dicatat di Jakarta sampai dengan Agustus adalah 5.160. Ya. Dan kalau saya singkat saja, kelebihan kematian di luar COVID tadi boleh dicatat ada 4.500. Di luar kematian normal dan di luar kematian akibat COVID. Ya. Ada kematian tambahan lain sebanyak 4.500 hanya di Jakarta. Tadi di Amerika Serikat ada kematian tambahan 100.000 di seluruh Amerika. Di Jakarta selama Januari sampai Agustus ada kematian tambahan 4.500. Ya, jadi ada satu perkara yang kita harus bisa simpulkan di sini. Ya, jadi dampak secara langsung pada saat pandemi seperti ini ada peningkatan jumlah kematian akibat COVID, itu wajar, ya. Tapi selalu dimanapun di seluruh dunia ini ternyata ada kematian tambahannya. Nah, ini yang kita mau lihat lebih jauh, saudara. Ya, jadi ada kematian tambahan yang kita harus sadari ini di luar langsung yang nyata-nyata karena pandemi yang ada. Jadi apa penyebabnya? Apa penyebab dari ini semua? Mungkin ada yang bilang ya kematian akibat COVID yang nggak tercatat, betul ya, karena mungkin belum dites. Tapi kalau kita lihat di negara-negara maju mungkin yang dites sebetulnya sudah cukup masif jumlah tesnya. Jadi ini ada tetap, saudara, tapi bukan mayoritas. Memang ada kematian akibat bunuh diri yang secara persentase meningkat pesat, tapi jumlahnya nggak signifikan, saudara. Ya, tetap ada. Ya, karena stres akibat COVID ini, karena pandemi ini. Nah, mungkin juga ada akibat karena ketidakmampuan fasilitas kesehatan. Ya, kurangnya peralatan akibat masifnya orang yang harus masuk rumah sakit. Ya, semua misalnya alat ventilator, semuanya kepake sehingga ada yang nggak kebagian padahal dia butuh ventilator. Itu terjadi. Di beberapa daerah juga kekurangan dokter dan itu menyebabkan angka kematian juga meningkat. Tapi satu perkara yang saya mau garis bawahi secara nyata hari ini, dan inilah yang saya mau tekankan di dalam khotbah saya hari ini, saudara. Yang merupakan ekses tadi, kematian di luar COVID yang mendadak muncul di tengah periode COVID ini adalah peningkatan secara nyata kematian akibat kematian normal yang lain. Misalnya, akibat jantung, akibat stroke, akibat gangguan peredaran darah, gangguan pernafasan, GERD, ya, gangguan dalam sistem pencernaan, dan lain-lain, saudara. Ya, kematian-kematian yang memang mayoritas yang biasanya terjadi penyebab utama kematian, tapi kali ini juga ternyata meningkat. Kenapa? Mungkin ada yang langsung jawab lagi, Pak,
orang begini lagi banyak stres, jadi yang itunya juga naik. Betul, saudara. Tapi ada satu perkara yang saya mau tekankan di sini. Ya, yang ternyata terjadi dimanapun. Di tengah situasi seperti ini, banyak orang itu jadi takut, saudara, untuk pergi ke fasilitas-fasilitas kesehatan. Takut untuk tes-tes di lab, takut untuk ke dokter, takut untuk berobat ke rumah sakit. Ya. Dan ternyata, saudara, mau tidak mau, saudara, ternyata ini ada akibat. Akibatnya jelas, ada peningkatan jumlah kematian yang tidak secara langsung diakibatkan oleh pandemi itu sendiri. Saudara, adanya delay, penundaan, padahal seharusnya seorang berobat, saudara, ternyata ini cukup banyak menimbulkan dampak kematian yang lain. Saudara. Sekali lagi saya ulang. Delay pada saat orang itu membutuhkan perawatan. Dia menunda-nunda untuk tidak berobat. Dia menunda-nunda karena dia takut terjangkit oleh COVID. Dia menunda padahal dia butuh untuk berobat. Ternyata ini mengakibatkan cukup banyak kematian baru yang dicatat, saudara. Akibatnya bisa fatal. Nah, saya ingin bahas di sini. Saudara, hal ini tadi secara nyata di Amerika ada 100.000 orang yang termasuk kategori itu. Di Jakarta ada sekitar 4.500 yang bisa tercatat kematian ekses di luar COVID tadi. Ya. Tapi itu masalah penyakit untuk tubuh kita, betul? Tapi manusia kita bukan hanya terdiri dari tubuh kan? Saudara dan saya, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, saudara, yang bisa sakit dalam situasi seperti ini bukan hanya tubuh kita. Yang bisa sakit juga jiwa kita bisa sakit. Rohani kita, roh kita juga bisa sakit di tengah situasi yang memang nggak enak ini. Dan ini belum tercatat tadi. Kalau kita menunda perbaikan di tengah sakitnya jiwa, di tengah sakitnya roh kita, jiwa kita juga bisa depresi dan mati secara kejiwaan. Roh kita juga bisa mengalami kematian kalau kita menunda-nunda untuk berobat. Saudara, hal inilah yang kita harus coba renungkan hari ini. Saya mau ajak kita semua boleh renungkan hal ini. Kita harus hati-hati, kita cek diri kita sungguh-sungguh. Dan kita harus berani untuk bereskan ini, saudara. Soalnya kalau kita tunda, kalau ada delay pada saat kita butuh untuk berobat, itu berbahaya, saudara. Baik untuk tubuh kita, baik untuk jiwa kita, dan juga khususnya untuk roh kita. Tandanya jelas, saudara. Hari-hari ini gejala-gejala sakit itu secara roh ya, saya khususnya ingin bahas secara rohani. Ya, hari ini. Tanda-tanda itu mulai makin jelas. Saya ketemu beberapa rekan gembala, bahkan orang-orang yang juga mungkin aktif terlibat di dalam recording di gereja-gereja lain juga. Saudara, saya dengar gitu, saya lihat, kami sempat bincang-bincang sama beberapa orang, terjadi penurunan, saudara. Di hampir semua layanan online di gereja-gereja. Ya, bukan sekedar orang yang lihat, tapi orang yang sungguh-sungguh beribadah. Artinya mengikuti dari awal sampai akhir. Terjadi penurunan di beberapa gereja cukup signifikan. Artinya apa? Banyak orang mulai letih, lesu, sehingga nggak bergairah lagi untuk beribadah. Saudara, tandanya orang sakit ngapain sih? Letih, lesu, mulai kehilangan semangat, ya. Mudah mungkin orang sakit juga pasti
mudah flu, mudah kena sakit yang lain. Betul ya saudara ya? Karena tubuhnya lemah saudara. Demikian juga saudara. Coba kita mari cek. Apakah hari-hari ini sebetulnya roh kita sedang sakit? Apakah kita kehilangan gairah untuk ibadah? Aduh bosen, online cuma begitu-begitu aja. Saya nggak pernah dapat apa-apa lagi itu. Semuanya lewat begitu aja. Saudara, hati-hati. Ini salah satu tanda yang sangat jelas sebetulnya. Kalau kita mulai kehilangan ini, saudara, ya tidak punya gairah lagi, bahkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk mulai saat teduh, saudara, justru di tengah waktu yang makin banyak, kita kehilangan total, saudara. Artinya, saya harus bilang apa adanya. Rohani kita sedang sakit. Mungkin bentuknya lain mungkin saudara. Ya, mungkin tanda-tanda sakitnya mungkin kita mulai sukar mengucap syukur. Ya, mudah mengeluh. Ya, mulai nggak bisa memuji Tuhan. Yang keluar dari mulut, dari bibir ini cuma keluhan, cuma sungut-sungut, cuma omelan. Aduh, kapan ya kembali normal? Aduh. Ya. Dan tanda yang lebih jelas lagi, saudara, kalau roh kita sungguh-sungguh sakit, saudara, kalau ini hati kita mudah sekali marah, kita makin mudah untuk kecewa, untuk iri hati, untuk benci, dendam, saudara, bahkan putus asa. Itu semua tanda yang sangat jelas. Kalau roh kita sedang sakit. Dan kita harus segera berobat. Ya. Kalau kita diamkan terus, seperti tadi, akibat dari COVID jelas. Ada ekses tambahan kematian. Sesuatu yang lebih menyedihkan. Kalau lewat COVID ini. Rohani orang-orang Kristen ternyata banyak yang sudah mati. Saudara, mari punya sikap yang jelas. Ya, hari-hari ini, walaupun ya kita memang harus sadar, kita jelas berhadapan dengan apa? Kita berhadapan dengan krisis, kita berhadapan dengan penyakit. Mungkin ada yang jelas-jelas berhadapan dengan kehilangan, mungkin kehilangan penghasilan, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan orang yang dikasihi. Ya, ada penderitaan, ada keputusasaan. Ya. Itu memang terjadi, saudara. Ya. Ini memang kita alami. Ada nyata di depan kita. Tapi percayalah kepada Tuhan. Ya. Jangan saudara punya sikap hari-hari ini. Saudara lihat, mungkin kita berasa bilang gini. Ada orang-orang, Pak, masa nggak percaya kalau waktu-waktu gini ada COVID. Nggak percaya sama pemerintah, Pak. Pikirnya pemerintah sedang mengada-ada ini untuk bisa memperbanyak uang yang bisa dimakan. Ada orang-orang yang berpendapat begitu. Saudara, jangan jadi orang yang seperti itu. Pak, saya nggak seperti itu. Saudara, kalau saat ini kita bukan tidak percaya sama pemerintah, bukan tidak percaya sama tidak adanya COVID, tapi kalau saudara mulai kehilangan percaya sama Tuhan, saudara mulai bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Saya nggak mau bahas ini terlalu dalam, tapi saya mau bilang sekali lagi. Saudara, kita tidak pernah tanya kalau kita diberkati Tuhan, kenapa Tuhan saya diberkati? Mari punya iman yang teguh. Dalam keadaan apapun, percaya bahwa Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Walaupun di tengah penderitaan, walaupun di tengah masalah yang terbesar sekalipun. Tuhan sanggup merubah segala sesuatu atau melakukan segala sesuatu tetap untuk mengadakan kebaikan. Lewat ini semua ada kebaikan besar yang saudara dan saya akan alami. Saudara, bahkan saya mau bilang gini. Kalau jangan sampai kita cuma sekedar pasrah. Ya udahlah. Yang jadi jadilah. Ya. Nanti lihat aja ujungnya kayak apa sesudah lewat ini. Nggak bisa diapa-apain, ya udah.
Saudara, mari saya mau bilang sama-sama pada saudara yang mulai mungkin punya pikiran seperti itu. Saya mau bilang, itu bukan iman. Maaf, saya harus katakan, itu bukan iman. Itu bukan iman yang Tuhan ingin kita punya. Kita harus tetap bisa percaya bahwa memang walaupun Tuhan izinkan ini terjadi, tapi Tuhan yang berkuasa sanggup membuat kebaikan di dalam masalah yang kita lihat hari-hari ini. Percayalah itu akan terjadi. Itu beda sama kita cuma sekedar pasrah akan keadaan. Walaupun kita belum lihat jalan keluar, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Jadi saudara, bila kita sadar bahwa rohani kita sedang sakit, saya cuma bisa pesankan, jangan tunda untuk berobat. Jangan tunda untuk berobat. Cepat datang sama dokter di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara, sebab dialah sumber kesembuhan buat kita. Dia sudah berikan kesembuhan buat kita. Kuasa bilur-bilurnya yang sanggup menyembuhkan bukan hanya jasmani kita, tetapi juga rohani kita. Mari kita baca Yesaya 53 itu, saudara, ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kesembuhan itu sudah dia bayar harganya. Jangan sia-siakan itu. Saudara, percaya sama Tuhan bahwa dia selalu memberikan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Oleh karena itu, dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita, anak-anak. Pegang itu, percaya itu, saudara. Nah, caranya bagaimana? Mungkin ada yang bilang, caranya bagaimana Pak, kata sama Tuhan. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 19 dan 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, caranya jelas. Caranya jelas. Mazmur 107 ini katakan, mari berseru sama Tuhan. Ya, berseru. Mari datang sama dia. Teriak. Kalau saudara sedang kelelahan, saudara nggak ngerti lagi. Tapi kita masih diberi mulut. Mari teriak sama Tuhan. Ya. Tuhan tolong. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Aku butuh Engkau. Bilang sama dia, saudara. Dan dia akan melepaskan kita dari kecemasan kita. Orang yang cemas itu nggak bisa apa-apa, saudara. Orang yang sangat khawatir, yang ketakutan nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dikatakan di sini, waktu orang itu berseru, ya kecemasan mulai dihilangkan. Ya, tapi bukan hanya di sana, saudara. Dikatakan disampaikannya firman. Saudara, seperti waktu kita ke dokter, saudara ya. Waktu kita datang tadi, kita sadar kita sakit, kita ke dokter, ya. Izinkan si dokter bukan hanya, kita ke dokter bukan cuma dokter periksa-periksa kita. Tapi izinkan dokter itu memberikan diagnosanya. Dan kita harus bisa terima diagnosanya. Apalagi kita datang bukan ke sembarang dokter. Saudara bisa nggak percaya sama dokter. Tapi kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada dokter di atas segala dokter. Mari kalau dia berikan diagnosa. Ya, hari Minggu kemarin Pak Lukito juga bilang, saudara kalau kita disuruh operasi walaupun harus bayar harganya mahal, ya harusnya kita berani untuk lakukan. Karena tahu itu berguna buat kita. Saudara, kalau sang dokter mendiagnosa kita sesuatu
dan menyuruh kita melakukan sesuatu, lakukan itu walaupun harganya mahal. Kalau saudara suruh datang merendahkan diri untuk minta ampun, lakukan itu. Kalau saudara disuruh untuk saudara merendahkan diri untuk dimentor, engkau butuh dimentor, engkau butuh masuk dalam pemuritan, walaupun engkau nggak suka hal-hal seperti itu. Saudara, saya mau bilang, izinkan Tuhan doktermu untuk memperbaiki hidup kita, kerohanian kita. Saudara, kalau kita ke dokter tapi kita nggak pernah mau nuruti nasihat dokter, percuma. Kita dikasih resep, kita nggak pernah tebus resepnya. Apa gunanya saudara ke dokter? Ya. Saudara, inilah yang kita harus lakukan. Mazmur 103 ayat 2 dan 3 berkata lebih jauh, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini harus kita lakukan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Perintahkan. Hai jiwaku. Walaupun di tengah situasi seperti gak enak sekalipun. Perintahkan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Seperti tadi saya bilang. Begitu banyak kebaikan Tuhan. Begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima. Ya, selama ini kita kalau diberkati nggak pernah ada orang tanya, kenapa saya diberkati Tuhan? Tapi banyak orang tanya, kalau masuk dalam penderitaan, ada sesuatu yang nggak enak. Mulai orang teriak, kenapa Tuhan? Ayat ini baru saya bilang, jangan pernah lupakan segala kebaikan. Itulah yang harus kita ingat. Dalam situasi apapun, jangan pernah lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Percaya, bukan hanya sakit di tubuh kita yang Tuhan sembuhkan, tapi sakit di jiwa kita dan juga di roh kita. Dia mampu dan sangat mampu untuk menyembuhkan semuanya. Saudara, kalau kita mau jujur, mungkin hari-hari ini, kalau kita mau buka mata kita, sebetulnya kita mungkin mulai bisa lihat, saudara, beberapa titik-titik, ya, mulai ada awan sebesar telapak tangan yang itu mulai kita bisa lihat. Oh, ternyata banyak juga ya kebaikan yang mulai dimunculkan lewat COVID ini. COVID ini mungkin mulai menyadarkan kita. Ya, inilah yang hal pertama yang mestinya kita disadarkan. Kalau selama ini mungkin kita orang yang sangat mengandalkan apa? Mengandalkan diri kita mungkin. Kita merasa orang yang mampu lakukan banyak perkara. Kita cukup pandai. Kita cukup berhasil dalam melakukan pekerjaan kita. Mungkin kita juga selama ini mengandalkan semua planning-planning kita. Mengandalkan apalagi mungkin kekayaan kita. Mengandalkan pekerjaan kita. Ya, mengandalkan keluarga kita. Mengandalkan hobi kita mungkin. Kita merasa hidup kita begitu sempurna sudah, mapan dengan segala apa yang kita ada. Saudara, tapi mungkin hari ini kita baru sadar, cuma lewat penyakit yang begitu kecil, virus saudara sangat kecil, saudara. Kita udah dibuat mungkin kelabakan. Saudara, ini satu mungkin diizinkan Tuhan terjadi untuk menyadarkan kita sungguh-sungguh bahwa memang kita ini nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, ini hal yang harus kita sadari hari ini sama-sama. Kita semua sangat rentan, kita semua sangat bergantung. Kita hanya bisa bersandar bergantung pada Tuhan. Ya. Kita bisa lihat mungkin orang yang hari ini semuanya baik, bisa mendadak tidak ada. Itu pun terjadi. Persis seperti firman yang berkata, orang itu sebetulnya seperti rumput. Ya, rumput hari ini ada, kelihatannya segar, atau besoknya bisa nggak ada. Saudara, kita diingatkan sekali lagi. Hidup kita bukan bergantung pada kita sendiri, tapi semata-mata Tuhan, dan oleh karenanya andalkan Tuhan. Saudara, kita mungkin mulai juga bisa lihat sisi positif yang muncul di tengah COVID. Ya,
Mungkin ada beberapa orang yang dibangkitkan rasa kemanusiaannya, mulai berani untuk berbagi di tengah seperti ini. Jiwa sosialnya mulai tumbuh. Kita juga dengar kemarin juga Pak Lukito sekali lagi juga cerita, ya ada orang-orang di pekerjaan, bos-bos mungkin boleh lihat untuk mengefisiensi banyak hal-hal yang tidak efisien. Hari-hari ini kita boleh lihat ada memang hal-hal yang lebih efisien yang boleh dikerjakan, ya. Dunia belajar, dunia pekerjaan hari-hari ini dengan WFH. Mungkin memang ada perusahaan-perusahaan yang nantinya seterusnya akan mengurangi tempat kerjanya. Mungkin terjadi, saudara. Jangan kaget kalau itu terjadi. Karena itu memang jauh lebih efisien. Ya. Lebih banyak orang punya waktu dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, saudara. Saya percaya memang kaget. Tapi pasti ada dampak, walaupun kadang-kadang ada negatifnya, tapi juga banyak positifnya, saudara. Dan banyak lagi, saudara, kita bisa lihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan mulai tunjukkan di sekitar kita. Ya. Kalau Tuhan berikan alarm buat kita lewat COVID ini, jangan kendor, jangan patah semangat. Justru ingat, ada alarm yang Tuhan sedang ingatkan. Coba cek sekali lagi. Bukan hanya kalau tubuhmu sakit, engkau sadar. Tapi mari cek kalau jiwamu sakit. Kalau roh kita sakit. Mari datang berobat. Supaya kematian yang tiba-tiba jangan sampai terjadi atas hidup kita. Saudara, saya ingin tutup dengan sebuah cerita ilustrasi ya. Sekarang lagi modenya sepeda, saudara ya. Mungkin ini ada hubungan sama sepeda sedikit lah, saudara ya. Saudara, ada orang biasanya nganggap Tuhan di awal itu cuma ya waktu dia kenal Tuhan, dia cuma nganggap Tuhan itu sebagai ya seorang kayak tipe pengamat. Bahkan dia menganggap Tuhan jangan-jangan sebagai hakim yang cuma ngeliatin, sebagai bos yang cuma ngeliatin. Oh, nyatet salahnya. Oh, kita salah di sini. Oh, kamu salah di sini. Untuk apa? Untuk nantinya mempertimbangkan apakah kita layak masuk surga atau lebih layak masuk neraka. Ada orang yang berpandangan seperti itu. Orang yang sekedar beragama pasti berpandangan seperti itu. Ya. Nggak pernah kenal Tuhannya, cuma tahu. Seperti kita lihat, oh kita semua tahu Presiden Indonesia siapa, ada fotonya di mana-mana. Tapi kita nggak kenal. Cuma begitu sedikit orang yang kenal pribadi dengan Presiden. Seringkali hubungan kita dengan Tuhan cuma seperti itu, saudara. Saudara, saya percaya waktu kita mulai lahir baru, kita mulai bersandar lebih lagi, kita mulai kenal secara pribadi. Saya percaya kita nggak lagi seperti itu. Kita sudah mulai masuk seperti orang yang bersepeda, ya, tapi tandem, saudara. Itulah orang yang berjalan dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Awalnya mungkin bagaimana? Sepeda tandem, kita yang setir di depan, ya, kita yang menentukan arahnya, dan kita biarkan Tuhan ada di belakang kita. Membantu kita mengayuh. Oh, lumayan ada bantuan. Ya, hidup lebih lancar kayaknya. Nggak seberat kalau ngayuh sendiri. Ya, ada Tuhan yang membantu mengayuh. Tapi Tuhan diam di belakang. Ya. Dan akibatnya apa? Banyak orang. Ya. Kebanyakan orang. Seperti hari ini kalau orang bersepeda, saudara ya. Kebanyakan orang akhirnya bagaimana? Kalau sepeda sendirian, apalagi cuma di kompleks, ya, akhirnya bagaimana, saudara? Bosan ya, puter-puter, ngeliatinnya itu aja, ya, beraninya cuma ke daerah itu aja, bosan, saudara. Ya. Demikian juga hidup. Banyak orang yang hidupnya, ya tadi kebanyakan orang hanya begitu-begitu saja. Waktu dia jalan dengan keinginannya sendiri, dengan kebisaannya sendiri. Hidupnya cuma, ya, sekedar rutin. Mungkin ada orang yang lain yang lebih berani atau yang sangat berani yang nekat, saudara. Ada orang yang naik sepeda juga nekat. Dia
bosan sama di lingkungan yang biasa. Dia mungkin langsung masuk ke daerah-daerah yang dia nggak kenal. Tapi orang yang seperti ini seringkali apa yang dia alami? Kecelakaan. Karena naik sepeda, apalagi saudara masuk hutan, naik turun gunung misalnya. Banyak keadaan yang kita nggak kuasai. Demikian juga dengan hidup. Waktu kita jalani, padahal kita nggak tahu di depan kita apa. Orang-orang yang seperti ini bisa celaka. Saudara, itulah yang seharusnya kita boleh mulai ganti. Kita bagus, kita sudah dalam Tuhan. Ya, bagus ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi hidup cuma sekedar kita mengundang Tuhan. Tidaklah kehidupan bersama dengan Tuhan yang sesungguhnya. Kapan hidup kita sungguh bersama dengan Tuhan? Waktu Tuhan mengambil alih. Dia bukan lagi yang di belakang, tapi dia boleh memegang kendali di depan. Ya. Saat dia yang pegang kendali, saudara tahu? Saudara yakin bahwa dia memang Allah yang luar biasa? Allah yang maha tahu, maha bisa, maha kuasa? Saudara, memang dia Allah yang seperti itu. Dan demikian juga saudara. Saudara bayangkan, kalau saudara bersepeda walaupun tandem dengan orang yang sangat ahli, sangat menguasai jalan, sangat menguasai situasi, kondisi. Waktu dia pergi bersepeda di gunung, dia tahu jalan-jalannya, dia tahu bagaimana berbelok, dia tahu bagaimana meloncat dengan sepedanya. Saudara, bersepeda, hidup berjalan sama Tuhan, gak akan sama lagi. Bersepeda itu akan jadi excited. Kadang-kadang ngeri, saudara. Karena apa? Kita nggak ngerti apa yang harus kita hadapi di depan. Tapi dia tahu persis apa yang dia hadapi. Dan dia Allah yang tidak pernah gagal. Saudara, kadang-kadang ngeri. Ya, jalan sama Tuhan. Waduh, kok begini ya? Kita bisa terkejut, kita bisa takut. Tapi saat kita ketakutan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan cuma menyenderkan dirinya agak ke belakang, mendekat pada kita. Dan dia akan pegang tangan kita. Menepuk-nepuk tangan kita. Dia tenangkan hati kita. Sudah itulah yang akan dia lakukan. Itulah yang Tuhan lakukan. Saudara percayalah. Ayo. Memang gak mudah untuk bisa mempercayakan sungguh-sungguh hidup kita ke dalam tangannya. Tapi itulah jalan bersama dengan Tuhan. Lewat COVID ini, Tuhan bukan sekedar mau menyembuhkan kita yang sedang sakit. Tapi sebetulnya ada rencana yang besar yang Tuhan sedang kerjakan. Ada kebaikan yang Tuhan ingin sampaikan. Lewat ini semua, kita harus berani lebih lagi mempercayakan hidup kita dalam tangannya. Kita sudah lihat buktinya, saudara. Manusia begitu sangat rentan, nggak berdaya. Amerika, negara adidaya, lewat COVID ini dibuat tidak berdaya. Sebuah negara yang sangat maju. Saudara, cuma dia yang mampu. Cuma dia tempat yang kita patut sandarkan hidup kita. Izinkan dia saat ini, saudara. Saya tahu sekali lagi, nggak mudah. Tapi izinkan dia yang memimpin hidup kita. Izinkan dia yang mengendarai sepeda itu. Bukan kita lagi. Saat kita mempercayakan kehidupan kita kepada tangannya, sang empunya kehidupan. Dia jauh lebih mengerti akan kehidupan kita. Bayangkan, dia yang ahli bersepeda, dia tahu persis bagaimana menjalani gunung demi gunung,
Bagaimana dia melompat dengan kecepatan yang tinggi. Dengan situasi yang mungkin kadang-kadang terasa menakutkan. Tapi percayalah, saat kita berani mulai diam, ikuti. Saya percaya. Apa yang kita bisa lihat, saudara? Kita mulai bisa nikmati pemandangan yang luar biasa. Kita boleh mulai nikmati angin yang begitu sejuk. Kita bisa nikmati kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan bisa menikmati, bersyukur, sungguh-sungguh dengan kehidupan yang Tuhan beri. Banyak orang yang hidup dengan dirinya sendiri, walaupun dia kaya, saudara, walaupun dia berlimpah, dia nggak bisa nikmati. Tapi saya percaya, kalau kita bersama dengan Tuhan, kehidupan yang terbaik, kita bukan sekedar jalan, tapi kita bisa nikmati. Mari saudara, ikuti. Ya, saya nggak janjikan sesuatu yang mudah, tapi saya percaya kita aman bersama dengan Tuhan. Mungkin kadang-kadang bersama dengan Tuhan, kadang-kadang kita bilang, Tuhan, capek Tuhan, sampai di sini dulu deh Tuhan, stop dulu. Mungkin Tuhan, kalau saya bayangkan, Tuhan akan menoleh ke belakang dan cuma senyum, dia bilang, ayo terus. Dan kita justru saat kita ayo terus, kita jalan sama Tuhan. Itulah tempat yang paling aman buat kita. Mari kita tutup firman malam hari ini. Kita baca sama-sama 2 Korintus 6 ayat 2. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Saudara, jangan tunda-tunda. Sesungguhnya hari-hari ini adalah waktu perkenanan. Percayalah, Tuhan sedang menyatakan rencananya yang besar. Justru di tengah badai seperti ini, dia hadir. Rasakan itu, nikmati itu. Ada bersama dengan dia. Jangan keluar daripada hadiratnya. Jangan keluar daripada perlindungannya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar kami boleh sungguh mengalami kesehatan. Hamba berdoa biar setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan firman ini hari ini, semuanya boleh tetap sehat, bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya dan rohnya. Dan kalau ada mungkin yang hari ini diingatkan bahwa mungkin ada bagian yang sakit, Tuhan beri kami satu ketetapan hati untuk tidak menunda-nunda Tuhan. Kami boleh datang kepada dokter di atas segala dokter. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya hidup kami boleh mengalami pemulihan. Sakit kami, Engkau akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik-baik saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Namun sebelumnya kita akan satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat satu kesempatan Tuhan, kalau hari ini kami boleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau ya Bapa. Biar sungguh Tuhan, setiap harta yang kami punya Tuhan, kami boleh Tuhan belajar untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Biar sungguh setiap persembahan ini berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
akan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Mari Bapak Ibu Saudara teman-teman, kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ikuti PPW Night ini Bapak. Dengan baik ya Tuhan. Kami boleh berdoa memuji menyembah-Mu Tuhan. Itu pun kami bersyukur ya Bapak. Tuhan, Engkau baik ya Tuhan. Setiap firman yang sudah boleh disampaikan juga Tuhan, itu pun baik buat kami Bapa. Anugerah-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Bapa, sungguh boleh memenuhi hati kami Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan, lebih dari apapun ya Bapa. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau bentuk kami sampai sedemikian rupa. Itu pun semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami boleh sehat semua Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu Tuhan. Itu sungguh memelihara kami Tuhan. Memelihara anak-anak kami. Memelihara orang tua kami. Bahkan memelihara gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Izinkan kami terus diproses oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami semua di saat Engkau proses, kami semua gak ada yang keluar Tuhan. Bahkan di saat Engkau proses kami, Engkau memurnikan kami. Kami semua boleh keluar sebagai pemenang Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu ya Bapa, yang tidak dapat dipisahkan oleh kuasa apapun Tuhan. Thank you Tuhan ada PPW Night loh Tuhan. Itu sungguh menyegarkan kami. Kami yakin Bapak Gembala kami Pak Agus, Cimeko, wakilnya Tuhan, Ko Budi, beserta keluarga besar semua, bahkan staf penggembalaan sampai gembalaku, kami semua disegarkan Tuhan dengan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik sekali Tuhan. Kami gak pernah bosan melayani-Mu ya Bapa. Karena Kau telah lebih dahulu Tuhan melayani kami Bapa. Dan kami adalah anak-Mu Tuhan. Pakai kami ya Tuhan. Seturut rencana-Mu Tuhan. Seturut kehendak-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan. Arahkan kami Bapa. Agar kami selalu tepat setiap langkah kami Tuhan. Kami satu pun gak ada yang tersesat ya Bapa. Kalau tersesat, Engkau balikan kami lagi dan kami bertobat ya Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu boleh memenuhi semua tempat Tuhan. Setiap kul-kul yang ada ya Bapa. Penuh dengan kasih-Mu semua Tuhan. Hati Bapa kembali ke hati anak. Hati anak kembali ke hati Bapa ya Tuhan. Satupun kami semua gak ada yang nganggur. Ada pekerjaan-pekerjaan manis yang Kau siapkan untuk kami Tuhan. Untuk kami boleh berkarya Bapa. Thank you Tuhan. Kami nantikan Pentakosta ketiga-Mu ya Bapa. Di akhir zaman ini Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi seperti di surga ya Bapa. Terima kasih. Kami yakin melalui COVID ini Tuhan. Ada hal baik akan terjadi luar biasa ya Tuhan. Tanda-tanda heran ajaib terjadi Tuhan. Betul-betul Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Tuntun gereja ini Tuhan. Gereja-Mu ya Bapak. Tuntun ya Bapak. Setiap langkah demi langkah Tuhan. Pelan pasti Tuhan. Terus kami mau keep moving dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami masuk terus dalam rencana-Mu ya Bapak. Yang indah ya Tuhan. Rencana-Mu tak terselami Tuhan. Tapi izinkan Tuhan. Bawa kami lebih lagi Bapak. Dan kami exciting sekali Tuhan.
kami bergairah Tuhan. Roh kami bernyala-nyala dalam nama Yesus. Satupun di antara kami gak ada yang lesu Tuhan, gak ada yang letih ya Bapa. Tapi roh kami terus disegarkan oleh hadirat-Mu Tuhan. Thank you Tuhan. Bahkan kami lepaskan shalom untuk kota kami Tuhan, Jakarta. Biar damai, sejahtera, sukacita berlimpah-limpah turun untuk kota kami Tuhan. Untuk Pak Anies semua Tuhan, Jakarta tuh Jakarta yang damai. Cinta Tuhan betul-betul ya Bapa. Semakin hari semakin baik. Dan ada tuntunan Tuhan juga turun ya Bapa. Bahkan Indonesia Tuhan, shalom Tuhan. Damailah Indonesiaku ya Tuhan Yesus. Untuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, amin. Semua setiap jajaran menteri pemerintahan yang ada ya Tuhan. Semua penuh dalam naungan-Mu. Rancangan-rancangan mereka itu berasal daripada-Mu Tuhan. Semua boleh selaras dengan Engkau ya Bapa. Sehingga betul-betul terjadi Pentakosta ketiga Tuhan. Dari bangsa ini Tuhan, bangsa kami Indonesia akan melangkah Tuhan dari timur ke barat Tuhan, dalam balik lagi Tuhan ke Yerusalem Bapa. Sampai datanglah Tuhan kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Makasih kami menantikan itu ya Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus Tuhan. Dan biar kami boleh finish well Tuhan, setiap kami semua ya Bapa. Satupun di antara kami gak ada yang gugur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau baik. Thank you Tuhan. Thank you Bapa. Dan ya Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah ini ya Bapa, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya berkat anugerah kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah tercurah, kesembuhan terjadi, tubuh, jiwa, roh terpelihara sempurna. Kesembuhan tubuh, jiwa, roh sungguh-sungguh dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.